Jadi kalau bukan kopra kita kerja, kita mau dapat hasil dari mana? Kita ada. Terpaksa harga turun dari 200, 300 tapi kita mesti bikin karena kita hidup ada di situ. Daging buah kelapa tua yang dikeringkan atau kopra adalah nadi kehidupan masyarakat Maluku Utara. Kelapa menjadi salah satu komoditas utama dari sektor perkebunan dengan total luas lahan terbesar. Sehingga wajar kopra menjadi tumpuan penghasilan bagi puluhan ribu masyarakat Maluku Utara. Namun, ada masalah yang kerap dihadapi oleh petani kopra, yakni harga yang fluktuatif dan cenderung turun tiap tahunnya. Anjloknya harga kopra menyebabkan petani kopra yang sebagian besar adalah orang tua mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan anak-anak mereka. Merespons situasi ini, para mahasiswa pun turun ke jalan menuntut kenaikan harga kopra. Penghasilan yang tak pasti bukan perkara satu-satunya. Petani kerap tersandra utang kepada rentenir atau tengkulak. Pasalnya, biaya produksi tidak sebanding dengan penghasilan penjualan kopra. Selain itu, produk olahan kopra pun sejauh ini masih bersifat monoton atau itu-itu saja. Semua permasalahan tersebut sungguh menyengsarakan petani kopra. Ternyata, di balik kopra yang digadang-gadang sebagai komoditas unggulan, ada banyak kisah sedih dan pahit yang menimpa para pelestari kopra. Jadi petani kopra ini setengah mati untuk yang ada ini. Untuk mengadu di mana coba? Sama seperti Tete Sidik yang berasal dari Desa Wayua Kabupaten Halmahera Selatan yang mempertanyakan hal tersebut. Lalu, di mana peran negara? Di mana tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merespon persoalan ini? Fenomena ini adalah masalah rutin yang berulang setiap tahunnya. Dampaknya tidak main-main. Padahal, sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan kopra. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1960 tentang kopra. Peraturan ini bertujuan mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil kopra guna kesejahteraan negara dan masyarakat Indonesia, pun mengatur produksi hingga pasar untuk hasil kopra. Namun, Perpres ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang kopra. Tujuannya serupa, tetapi dengan landasan yang lebih fokus pada strategi dasar ekonomi Indonesia. Kedua, di tingkat daerah terdapat beberapa kebijakan terkait kopra. Sebut saja, Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanaman modal daerah di Provinsi Maluku Utara. Di dalamnya, terdapat pasal pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha dan UKM, termasuk unit usaha yang terkait dengan kopra. Ketiga, Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara. Peraturan ini merupakan upaya meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan tenaga kerja guna memperkuat ekonomi kerakyatan, termasuk petani kopra. Kebijakan lain yang sudah pernah diambil oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara itu misalkan membentuk Satgas Penanganan Kopra. Jadi mereka bertugas mengawasi alur mekanisme jual beli kopra di Maluku Utara. Bahkan pemerintah Provinsi Maluku Utara mengundang investor untuk datang ke Maluku Utara dalam rangka untuk mengelola dan membangun industri pengolahan kopra di Maluku Utara. Selain itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga sedang merancang regulasi untuk melindungi kopra sebagai produk unggulan. Salah satunya adalah mengatur harga patokan dasar bagi produk unggulan termasuk kopra. Itu dalam rangka untuk melindungi jeratan petani daripada kelompok tengkulak. Ada pula wacana pemberian bantuan langsung tunai kepada petani kopra, termasuk bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang berlatar belakang orang tua sebagai petani kopra. Yang terbaru, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengagas program Gosora. Tujuan dari program itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk pertanian maupun perkebunan termasuk kopra. Dalam rangka juga untuk meningkatkan ekspor kita ke Eropa. Kebijakan alternatif lain yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan cara memberdayakan badan usaha milik desa di level desa. Badan usaha milik desa atau BUMDes bisa bersama-sama dengan petani kopra mengolah hasil kelapa menjadi barang jadi lainnya, seperti kecap, seperti saus, atau virgin coconut oil di luar kopra sebagai produk utama lainnya. Selain itu, dalam rangka untuk memutus kebergantungan petani kopra terhadap tengkulak, badan usaha milik desa maupun badan usaha milik daerah bisa membeli secara langsung kopra daripada petani, lalu menjualnya kepada industri pengelola kopra. Di Provinsi Riau, pemerintah memfasilitasi pengelolaan kopra di level rumah tangga atau home industry. Mereka mengelola kelapa menjadi barang jadi lainnya.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau terbukti berhasil dalam meningkatkan pendapatan petani kopra, termasuk hasil kopra berhasil diekspor ke beberapa negara. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan tidak menjadi pemanis semata bagi kita semua, melainkan harus menjadi solusi yang substansial bagi persoalan kopra di Maluku Utara. Implementasi dan realisasi dari berbagai kebijakan tersebut harus mampu dipastikan bahwa dia tepat sasaran dan menjawab persoalan. Pun, kita berharap bahwa berbagai kebijakan tersebut tidak bersifat kilat. Sebaliknya, kebijakan harus mampu mendorong meningkatkan kemampuan masyarakat petani kita menjadi unggul dan berdaya saing tinggi. Hal terpenting lainnya adalah pemerintah Provinsi Maluku Utara harus mampu memfasilitasi agar para petani kopra kita memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai mengelola kelapa menjadi barang jadi, termasuk alternatif lainnya di luar kopra. Dengan begitu, diharapkan petani kelapa kita menjadi unggul dan berdaya. Bahkan, mereka akan menjadikan kelapa sebagai tumpuan dan nadi kehidupan.